kepada beliau wedal kawula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi la ilaha ghairuh. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin badril budur, al-habib alladhi kulluh nur, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum fil ghaibati wal hudur, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan, para habaib, para kiai, seluruh jajaran aparatur pemerintah, wabil khusus Al-Habib Jamal bin Taha Ba'agil, Al-Habib Khalid bin Hasan Al-Madhij, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, Al-Habib Hussein bin Hashim Ba'agil, Kiai Ahsan Ghazali, dan seluruh para habaib, para kiai, para umara, baik dari TNI, Polri maupun sipil, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Fakir di sini berdiri ingin mengucapkan selamat akan suksesnya dilaksanakannya Ijtima' Mantiki Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Timur yang diadakan kali ini di kota kita tercinta, yaitu kota Tuban. Kita patut bersyukur hadirin hadirat dengan kehadiran beliau-beliau yang selalu mengajak kita duduk bersama, tidak ada lain melainkan menyebut nama Nabi Muhammad, mengagungkan nama Nabi Muhammad, menceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang disifatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dha jam' ma fihi yahdur ghair man qad sa'id. Perkumpulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah perkumpulan, kata Habib Ali, yang tidak dihadiri melainkan oleh mereka yang ditakdir oleh Allah akan menjadi seorang hamba yang beruntung. Dan perkataan ini hadirin hadirat bukan omong kosong, karena pernyataan para aulia, para aqtab adalah hujjah, syahid daripada kalam Al-Habib Ali, bahwa mereka yang menghadiri acara seperti ini adalah hamba-hamba yang beruntung di sisi Allah. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah. Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka yang mengagungkan Nabi Muhammad, mereka yang memperjuangkan hal yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mensyiarkan acara yang semacam ini. Yang keempat, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, mengikuti Al-Qur'an, cahaya yang diturunkan oleh Allah. Ketika seorang hamba memenuhi 4 kriteria ini hadirin, siapakah mereka? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan seperti ini kita diajak duduk hadirin oleh beliau-beliau para ulama, para umara. Tidak ada lain untuk mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau bersabda sebagaimana dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Beliau Nabi SAW mengungkapkan hadisnya dengan begitu romantis. Beliau menyatakan, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah nabi yang ditakdir oleh Allah untuk kalian,
dan kalian adalah umat yang dipilih oleh Allah untuk diriku. Sebagaimana ketika seorang suami mengungkapkan kepada istrinya, engkau adalah wanita yang ditakdirkan oleh Allah untukku. Sebagaimana istri menyatakan kepada suaminya, engkau adalah lelaki yang dipilih oleh Allah untuk sebagai suamiku. Maka Nabi SAW hadirin, beliau menyatakan demikian, aku adalah Nabi yang dipilih oleh Allah untuk kalian, dan kalian adalah umat-umat yang terpilih, yang dipilih oleh Allah untuk diriku. Sehingga malam hari ini kita mempererat hubungan tersebut, karena tidaklah kita mencapai kepada Allah, tidaklah kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik kecuali melalui satu pintu ini. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Ta'ifah, beliau mengatakan, kullu turuq masdudah illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala pintu untuk mengenal Allah tertutup kecuali satu-satunya, the one and only, satu-satunya pintu untuk mencapai kepada Allah adalah pintu yang bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Al-Fakir pernah bertanya kepada Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun tentang satu kutipan daripada qasidah Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menyatakan, asal syahidak fi mir'ah Tuhan Rasul. Habib Ali mengungkapkan, ya Allah, semoga kami bisa menyaksikan keagungan-Mu. Semoga kami bisa menyaksikan keluhuran-Mu ya Allah melalui cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir tanya kepada Habib Abdullah Baharun akan makna spesifik daripada qasidah tersebut. Beliau pun menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala zahirun fi madahir yatajalla fiha liyu'arrifa khalqahu biha. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita yang maha agung, zat yang maha mulia, menampakkan dirinya, bertajalli, memperkenalkan zatnya yang maha agung kepada kita makhluk-makhluknya melalui perantara makhluk-makhluk yang lain. Warahmatuhu yatajalla fi kulli madhari rahmah. Kasih sayang Allah itu bisa terlihat, bisa nampak, bisa direpresentasikan oleh rahmat yang terjadi pada makhluk. Bagaimana ketika seorang ibu sayang kepada anak, seorang bapak sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tua. Setiap kasih sayang hadirin hadirat yang nampak di dalam makhluk itu merupakan sedikit daripada cipratan rahmatnya Allah Ta'ala. Setiap kekuatan yang ada di makhluk merepresentasikan kekuatan Allah. Keadilan makhluk juga demikian, hikmah yang di dalam makhluk demikian. Famakhlukatuhu dalala alaih. Semua makhluk Allah semata-mata menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam alam semesta ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, termasuk pada diri-diri kalian. Afala tubsirun, tidaklah kalian menyaksikan hal tersebut. Pada puncaknya beliau menyatakan, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam akbar makhlukatihi dalalatan alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya ciptaan Allah, satu-satunya makhluk Allah yang paling besar akan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabima rahmatin min Allah linta lahum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pada puncaknya Allah Ta'ala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Segala akhlak Rasulullah, dengan kita memandang kasih sayangnya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah, kita mengenal rahmatnya Allah. Bagaimana keadilan Nabi, kita mengenal sedikit daripada keadilan Allah. Bagaimana pemaafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengenal bagaimana pemaafan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Habib Ali pun menyatakan, "Wama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud." Tidak ada akhlak satupun yang luhur yang berada di dalam umat manusia, melainkan semuanya hanya bermuara kepada zaidil wujud, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit ini bisa yang Al-Fakir sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti
dengan mendengar mawaidah yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Habib Hasan, yang akan disampaikan guru mulia kita Habib Ahmad Jamal. Sambutan yang terakhir kami mohon saking Agus Ahyad Ma'ruf Zubair, beliau perwakilan dari santri-santri yang ada di sarang. Kepada beliau betul kalau sumangga akan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula muliaken para habaib ingkang sepuh hadir ingkang tengah-tengah kita, Habib Jamal Wakil, Habib Hasan, Habib Khalid, ugi Khatibul Majlis Habib Husain Wakil, langkung sedanten kiai lan habaib lintune ingkang boten saged kula sebutaken setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Kula perwakilan ingkang tertulis atas nama santri-santri ingin menyampaikan bahwa majelis-majelis kados menika niki sebagai Husnul Hasim, benteng ingkang kokoh. Salah satu guru kula ngendikaken Sinensi Ahmad Zubair, salah satu dawuhipun niku ngendikaken majelis-majelis niki dados benteng-benteng ingkang kokoh teng kene masyarakat, karena sesuatu itu semua ada tempat dan posisinya. Teng mriki kula Iklan guys, iklan kopi dulu guys. ningali back tulisannya Tabligh Akbar. Motoy rotok ngantuk pisan. Angen Tabligh Akbar berarti penyampaian yang lebih banyak. Jadi kula lebih banyak kula artikan sesuatu yang sangat eksklusif. Sangat eksklusif pripun? Berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan secara lebih, secara mendetail. Semua lini keagamaan itu harus tersampaikan. Termasuk apa tinggi majelis kados ini sebagai wasilah kita untuk belajar agama lebih dekat. Napa melih kalau disebutaken bahwasanya majelis Ar-Ridwan masuk tinggi napa kampung-kampung niki mungkin mawon sakit mewakili bahwasanya keeksklusifan dan kultural NU itu masih terjaga. Karena sekarang ketika kita lihat itu standarisasi kita sebagai santri itu bukan sebagai kita itu bisa membaca Fathul Qorib atau Fathul Mu'in atau bahkan kitab Minhaj At-Thalibin dari Imam An-Nawawi. Ini kultural NU yang seperti ini yang harus benarnya dijaga, karena ini sebagai kultural NU yang benar-benar original. Makanya itu saya angan-angan tadi itu ada back Tabligh Akbar. Jadi Akbar itu menurut saya bukan sebuah banyaknya hadirin yang datang, tapi misi untuk kultural standar sebagai santri itu dikampanyekan. Termasuk alhamdulillah lo derek temen menawi disebutaken majelis-majelis menika wonten teng kampung-kampung. Soalnya kados ulama membikaken marotibul al-ilm ad-daruri atau martabat ilmu yang harus diketahui nih. Sebagai seorang muslim niku ada 4. Pertama fardul aini. Fardul aini itu semua orang harus tahu. Ada fardul kifai, ada martabatul fatwa, ada martabatul at-tabarruk fil ilm, dan ini harus kosong yang ada di lini martabatul aini wal kifayah ila akhir itu harus ada yang meneruskan. Alhamdulillah memiliki majelis-majelis ini menyatukan antara lapisan semua masyarakat. Kaulo niki termasuk baru datang daripada mondok yang tingginya Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Saya di Indonesia baru datang sekitar 3 bulan dari Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Hijjah, Muharram. Sekitar 4 bulan saya tinggal di Indonesia. Oh, cocok kita izin.
Selawat Tak ono. ingat dawuh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau dawuh la tat'u manin tama ilal ilmi man yusaddid samlal ummah. Jangan menganggap orang itu menisbatkan dirinya kepada ilmu. Selawat Entah ono. background apapun dia yang ada, entah itu dia backgroundnya tokoh yang besar ataupun tokoh yang enggak besar. Ketika dia yusaddid samlal ummah, dia memecah belah kekokohan umat, layak dari nabo lakat dari nabo Tetelan dok puyu. man yang kami ilal. Jangan anggap dia itu sebagai orang yang menisbatkan dirinya kepada agama. Alhamdulillah, salah satu misi utama wonten majelis menika adalah mempersatukan umat, mempersatukan semua kalangan di masyarakat Indonesia. Mergi niku ingkang Nabi Muhammad SAW tinggalkan. Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah, hijrah niku patokan kemakmuran Islam, karena hijrahnya Nabi Muhammad kepada Madinah kala itu menggambarkan bahwasanya daulah Islamnya itu mulai ada. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah dan membangun sebuah daulah Islamiyah yang baru, itu Nabi salah satu misi utama adalah mensatukan elemen-elemen yang ada di Madinah. Bisa dilihat Nabi Yuroi al-Muwatin, semua penduduk itu Nabi Muhammad perhatikan, mulai dari Islam ataupun non-Islam. Dari Islam kita lihat Nabi Muhammad SAW mensatukan al-mu'akhaf bainal ansor wal muhajirin, dan juga Yuroi ahwal al-yahud fil Madinah. Ini sudah sangat jelas bahwasanya majelis status ini itu peninggalannya Nabi Muhammad SAW, menyatukan semua lini yang ada di masyarakat dan di negara. Cukup semanten sambutan ingkang kula aturaken, mugi bermanfaat. Kula dadak nggak tahu ternyata disuruh sambutan mugi saged bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai kepada acara yang kita tunggu-tunggu, Fawaid Aidatul Hasanah yang disampaikan oleh guru-guru mulia kita kepada beliau yang mulia Habibana Habib Hasan bin Ismail al-Muhdar Betul kaulah semangga agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para alim ulama, para habaib, para aparat pemerintah, TNI, Polri, dan sipil, hadirin, hadirat, baik yang hadir melalui offline ataupun yang hadir melalui online. Mudah-mudahan jadi malam yang berkah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama mereka, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, para aparat, ini mengundang rahmat dari Allah. Pulang mendapat rahmat yang besar, pulang mendapat keberkahan yang luas, pulang semakin cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada sahabat Nabi, semakin cinta kepada para ulama pewaris Nabi, semakin cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan jika kita cinta kepada Nabi, maka cintai semua yang dicintai oleh Nabi. Jika kita cinta kepada Nabi, maka cintai semua yang dicintai oleh Nabi. Allahumma shalli Muhammad. Saya mau tanya, Nabi cinta nggak para sahabatnya? Cinta kepada Nabi harus mencintai sahabatnya. Nabi cinta kepada ahli baitnya, cinta kepada Nabi harus cinta ahli baitnya.
Nabi cinta kepada para ulama sehingga dikatakan al ulama warasatul anbiya, maka cinta Nabi harus cinta kepada ulama. Nabi cinta kepada umatnya sehingga dipikir siang malam umatnya ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi harus cinta kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Majlis ini seperti dikatakan oleh guru-guru kita dibuat supaya kita bertambah cinta kepada Rasulullah Muhammad. Karena kemuliaan kita ini menjadi umat yang termulia bukan karena amal ibadah kita. Kita menjadi umat yang termulia karena kita mempunyai Nabi yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalian adalah umat yang paling baik yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Sebelum kita banyak umat-umat, kita ini umat terakhir. Umat Akhir. artinya apa terakhir? Setelah kita ini habis sudah dunia ini, gak ada umat lagi. Jadi wong Jawa iki karen kan? Karen, tapi karen ini kopi, Pak. Sing terakhir itu sing paling Enak poli kok, Pak. Ini umat terakhir, sebelum kita banyak umat, tapi Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian inilah umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah. Sebabnya apa? Gak ada lain, Nabi kita. Karena kita punya Nabi sebaik-baik Nabi, seperti dikatakan tadi, ana haddukum, saya ini Nabi yang paling baik untuk kalian. Kamu itu nasibmu bagus punya Nabi seperti aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini bukan syarat menjadi khairul ummah. Ini rasa syukur kita sebagai khairul ummah, maka kita menjalankan perintah Allah, amal ma'ruf, nahi munkar, beriman, sholat. Ini bentuk syukur kita sebagai khairul ummah, bukan syarat menjadi khairul ummah. Karena kita jadi khairul ummah karena satu sebab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal ma'ruf nahi munkar ibadah, sebelum kita mereka juga melaksanakan. Umat Nabi Musa melaksanakan, umat Nabi Isa melaksanakan, umat Nabi Ibrahim melaksanakan. Tapi apakah dengan amal ma'ruf nahi munkar mereka menjadi khairul ummah? Kita yang jadi khairul ummah karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para guru kita, para ulama kita membimbing kita untuk hadir majelis maulid, untuk salawat kepada Nabi, untuk menceritakan kisah-kisah Nabi, supaya kita semakin mengenal Nabi. Jika mengenal Nabi, pasti tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama yakin insya Allah majelis ini majelis yang membuat Nabi senang kepada kita. Bagaimana tidak sendirian, Pak? Para kiai, para ulama, para pejabat duduk bareng, sholawat bareng, saling sayang, saling cinta. Kadang-kadang nggak kenal, saya baru kenal dengan beliau. Ya Allah, kayak dulur, hatinya sama. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ini misi Nabi Muhammad, menyebarkan kasih sayang seperti tadi yang disampaikan oleh Habib Hussein, menyebarkan rasa cinta.
Gak kenal itu mesem. Nabi itu ngajarkan kita bertemu dengan saudara kita yang kita kenal, tidak kita kenal, ucapkan Salam. Assalamualaikum. Mesem. Ajo assalamualaikum mencurang. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan mesem. Nabi untuk apa? Menyebarkan salam untuk saling cinta. Tutup pintu-pintu kebencian. Sebarkan salam supaya kamu saling cinta. Mesem supaya saling sayang. Tahadu saling memberi hadiah. Supaya saling sayang, saling cinta. Karena agama ini agama cinta. Agama ini agama rahmat. Allah Rahman Rahim, dan cinta kepada orang yang punya kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum au yarhamukum man fis sama. Rahmati penduduk bumi, maka kalian akan dirahmati oleh Allah. Kita doakan para ulama kita, para habaib kita, para pejabat kita, TNI kita, Polri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini menjadi hal yang baik sehingga masyarakat melihat betapa indahnya bersaudara, betapa indahnya rukun, damai, dan ini yang diharapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Mudah-mudahan al-wafa bi ahdillah dan Majelis Ta'lim Ar-Ridwan dan semuanya mudah-mudahan menjadi sarana untuk kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, keberkahan guru-guru mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dunia akhirat. Terima kasih kepada semuanya. Al-wafa bi ahdillah yang ada di Tuban, para kiai, para ulama, para aparat. Mudah-mudahan ini menjadi pahala besar, ibadah yang mengundang ridha Allah, sehingga nanti ketika kita di alam kubur Allah tunjukkan pahala majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kau kumpulkan kami di majlis ini untuk mengenang nabimu, untuk bersalawat kepada nabimu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh mahabbah dan ukhuwah. Kumpulkan kami bersama-sama di surgamu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.